Masak nasi dalam bambu kat, masih ingat rasa pandil yang penting jangan sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik-baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelas 10G akan menampilkan tema yang sangat menarik, yaitu Nusa Tenggara Timur. Tapi ada yang kurang nih, kalau belum kenalan sama kami berdua. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Haira dan saya Renata. Kami berdua siap bikin kalian semua kagum dengan Nusa Tenggara Timur yang akan ditampilkan oleh kelas 10G. Siapkan mata dan siapkan telinga kalian, karena Nusa Tenggara Timur dari kelas 10G bukan cuma soal pemandangan biasa, tapi soal rasa dan budaya. Tapi sebelum kita mulai, kita mau semangat kalian dulu nih. Kalau kami bilang Nusa Tenggara Timur, kalian jawab beragam yuk, adatnya satu jiwanya. Boleh yuk, 1, 2, 3. Nusa Tenggara Timur, beragam adatnya, satu jiwanya. Oke deh, daripada kita kelamaan di sini, mari kita sambut sajian yang pertama, drama yang berjudul Cinta yang Tertinggal di Negara Timur. Di suatu desa di Nusa Tenggara Timur, sepasang kekasih berjalan berdampingan, langkah yang terasa pelan, seolah ini adalah pertemuan terakhir mereka. Gak terasa ya, kita sebentar lagi lulus. Habis ini kau ingin kemana? Marion, sebenarnya ada yang beta ingin katakan padaku. Hal ini penting sekali. Beta ngomong, kau jangan marah ya. Katakanlah. Beta akan pergi ke Jakarta untuk lanjut kuliah. Kenapa kau baru bilang sekarang, Mel? Maafkanlah, beta tak bisa untuk tolak maunya orang tua. Sudahlah, saya tidak bisa buat apa-apa untuk kau. Pergilah ikuti orang tua kau punya mau ya. Terima kasih ya, saya tak akan lupakan kau. Kau jaga diri baik-baik ya. 3 tahun berlalu. Di perantauan, jauh dari kampung halaman, Meli mendengar kabar yang membuatnya berpikir ulang tentang hubungannya dengan Marion. Ada cerita tentang rencana hidup Marion ke depan bersama seorang wanita bernama Jola, yang terasa berbeda dari apa yang selama ini ia yakini. Ia lalu menceritakan hal itu kepada Rani, sahabatnya, mencoba memahami perubahan yang sedang terjadi. Mel, kenapa kau menangis? Dia nikah, Ran. Hah? Mario nikah? Iya, minggu ini.
di kampung NTT sana. Beta setunggu dia lama, tapi Betra tadi tunggu. Aduh, sini kau terasa salah, kau cuma terlalu setia. Beta pikir cinta kuat lawan jarak, ternyata jarak yang menang. Kau terasa sendiri. Beta ada, sahabat tertinggalkan. Di perantauan itu, sakit hati Meli berubah menjadi amarah. Dia merasa sangat lagi bertahan memiliki ke kampung halamannya. Di dalam hatinya mulai tumbuh niat jahat untuk mencari seseorang yang dipercaya memiliki kemampuan khusus. Berharap luka yang ia rasakan bisa terlampiaskan. Satra akan diam, Satra akan menangis terus. Jika dia bisa meninggalkan begitu saja, saya juga bisa membalasnya. Setelah tiba di kampung halamannya, Meli mendatangi sebuah tempat yang jarang didatangi orang. Suasananya sepi dan terasa asing. Belum banyak kata terucap, namun arah pembicaraan seolah sudah dipahami. Dengan hati yang masih penuh sakit dan marah, Meli terdiam, membiarkan niatnya tersampaikan tanpa harus dijelaskan. Serem sekali tempatnya. Beta lihat kiri kanan, dada beta rasa mau loncat. Permisi. Ya, silakan duduk. Apakah benar ini dengan Neratok? Ya, benar, itu saya. Hahaha. Kau Meli bukan? Beta sudah tahu kedatanganku ke sini mau apa, Kedatangan saya ke sini mau... Tak usah kau jelaskan karena beta sudah tahu. Kau pasti disakiti oleh masa lalumu dan ditinggal nikah kan? Pas sekali kau datang ke sini. Sekarang malam ini adalah malam purnama di jam 12 nanti. Pokoknya kau harus menyiapkan tumbal berupa seekor sapi yang harus disembelih saat malam purnama tiba. Pas jam 12 malam ini. Siap, Nenek Ratu. Nanti malam saya akan langsung melaksanakan perintah itu. Tapi kau harus menyembelihnya dengan pedang sakral. Saya sudah menyiapkan semua ini untuk balas dendam. Tapi kapan hari pernikahan masa lalumu itu? Besok, Nenek Ratu. Ya, sudah. Silakan sana pergi. Beta harus benar-benar mempersiapkan semua ini dengan matang supaya berhasil. Lihat saja besok saat pernikahannya. Saat menjelang malam purnama, Meli bergegas pergi menuruti perintah Nenek Ratu untuk menyembelih seekor sapi. Sebenarnya saya tega melakukan ini, tapi kok sudah keterlaluan, Mario. Terasa sabar sekali saya melihat kehancuran di sana. Hari pernikahan Mario dan Jola tiba. Kampung dipenuhi warga desa yang berkumpul sejak pagi, membawa doa dan senyum. Meli hadir di tengah keramaian, tampak seperti tamu biasa. Ia bergerak di antara warga, ikut berbaur dengan seni yang dipaksakan, sambil tetap memperhatikan jalannya acara dengan hati yang berat.
hari ini Tra mengundang mantanku, kan Marion? Satra memberitahu ke dia kalau hari ini saya akan menikah. Kau tenang saja, nikmatilah hari bahagia kita sekarang. Betul banget, sekarang kita langsung akan meluncur ke Ngada, Nusa Tenggara Timur untuk melihat tarian yang melambangkan kekompakan serta kegembiraan. Langsung saja kita sambut tarian Jai Bajenta.
Ini siapa? Kok kenapa, Marion? Tak tahu saya juga. Aneh sekali itu orangnya. Mungkin sudah gila, biarkan sajalah. Maaf adek, kakak sudah nikah. Kok teramalu berdiri gagah di atas pelaminan ini? Dulu kau berdiri di depan beta, dan sehidup semati. Meli, ini hari beta. Beta mohon kau jangan bikin ribut. Hari kau, iya, hari kau kubur semua janji kau dan beta. Beta sudah pilih jalan hidup beta. Kau pilih dan gampang, tinggal beta yang setia. Perempuan yang datang belakangan. Beta tak pernah paksa kau tunggu. Kau terpaksa, tapi kau kasih harapan. Kau biar beta mimpi, sementara kau siapkan pelaminan dan orang lain. Kau harus terima kenyataan. Kenyataan? Kenyataan itu kok pengecut. Kau tidak berani bilang jujur dari awal. Kau cuma berani lari. Beta sebahagia sekarang. Bahagia kau mahal. Harganya dari mata beta. Setiap senyum hari ini ada luka beta di situ. Beta harap kau bisa lupakan beta. Tenang, beta bukan susah lupa. Beta cuma susah lupa bagaimana kau hancurkan beta pelan-pelan. Beta minta maaf, Meli. Maaf kau telat. Kau sudah jadi suami orang. Sekarang simpan maaf itu baik-baik. Takut suatu hari kau rasa sakit yang sama. Mel, sudahlah. Sabar, kau harus tahan. Mana banyak kamu yang melihat. Sudahlah kok. Benar kata teman kau itu, pergi sana jangan ganggu saya lagi. Sekarang kau tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan saya. Ya sudah. Sekarang saya akan pergi. Tapi lihat nanti balasannya. Pembalasan apa lagi? Aneh-aneh saja kau ini. Marion, kenapa dia bisa datang ke acara kita? Katanya kau telah mengundang. Tidak tahu saya juga. Sudahlah, jangan kau pikirkan lagi. Emang sengaja menggangguku saja itu. Perlahan suasana berubah. Warga mulai gelisah dan seluruh acara tak lagi berjalan sesuai rencana. Tanpa disadari siapapun, sesuatu telah bergerak di balik perayaan itu. Marion, kenapa ini anginnya tiba-tiba kencang sekali? Padahal tadi kan aman-aman saja. Saya juga tidak tahu ini Jola. Ini sih sudah terberes. Pokoknya kau harus tetap tenang. Kita hadapin bareng-bareng. Saya takut sekali, Marion. Sepertinya ini ada yang sengaja merusak acara kita. Jangan-jangan ulah orang aneh tadi. Sudahlah, jangan tuduh orang seenaknya kau itu. Itu lihat, tamu-tamunya malah pada pergi. Ayo kita juga harus pergi sebelum makin hancur ini. Lihat, ini juga sedia apa? Angin, petir, semua pun dengar saya punya minta. Saya kerja tak pernah gagal. Ikan bahagia tak mungkin hari ini saya menang. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan Rahma yang sangat emosional tadi. Benar-benar menguras emosi ya. Dari mulai pengkhianatan dan masa lalu bahkan sampai main dukun. Tapi akhirnya si suami tetap teguh pada pilihannya. Nah teman-teman, hikmah dari cerita ini adalah keteguhan hati dan kesetiaan. Kesetiaan sejati itu tidak diuji saat keadaan tenang, tetapi saat godaan dan badai datang menyerang. Betul banget ya, pesannya sangat jelas. Jangan memaksakan kehendak atas masa lalu, karena kebahagiaan tidak dapat bisa kita dapatkan dengan cara yang salah. Wah, gak kerasa ya kita sudah di penghujung acara, tapi jangan sedih dulu, kita menyimpan sesuatu yang sangat spesial di akhir. Betul banget,
Oke, untuk kelas 10G boleh langsung